Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Devia Radansi, saya dari PIAUD 6C IAIN Bengkulu. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan materi atau menjelaskan materi mengenai Outbound Kids. Outbound Kids adalah kegiatan belajar anak-anak yang dilakukan di alam terbuka yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, serta psikomotorik melalui permainan-permainan yang menyenangkan. Oke, pengertian Outbound Kids. Outbound 2091, yaitu outbound adalah sebuah petualangan yang berisi tantangan, bertemu dengan sesuatu yang tidak diketahui, tetapi penting untuk dipelajari. Belajar tentang diri sendiri, orang lain, dan semua tentang potensi diri sendiri. Yang kedua yaitu Outbound 2092. Outbound adalah sebuah cara untuk menggali dan mengembangkan potensi anak dalam suasana yang menyenangkan. Outbound digunakan untuk pembelajaran kehidupan yang kompleks. Yang kedua yaitu low impact dan high impact. Yang pertama yaitu low impact. Low impact games adalah segala jenis permainan outbound yang ringan dan tentu saja tidak berbahaya. Karena kegiatan ini dilakukan dengan santai, namun seru dan menyenangkan. Jenis permainan low impact. Yang pertama yaitu ice breaking, yang kedua fun games, yang ketiga yaitu team building, yang keempat yaitu effective communication games, yang terakhir yaitu problem solving game. Yang kedua yaitu high impact. High impact games adalah game outbound yang memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi dan diperlukan keberanian serta ketahanan fisik yang kuat. Jenis permainan high impact. Yang pertama yaitu flying fox. Yang kedua yaitu spider webs. Oke, materi yang selanjutnya yaitu tipe-tipe outbound kids. Ada dua. Yang pertama yaitu real outbound. Yang kedua yaitu ada fun outbound. Yang real outbound, kegiatan ini tertuju pada outbound yang memerlukan ketahanan dan tantangan fisik yang cukup besar. Kegiatan ini penuh dengan tantangan seperti pada jungle survival, mendaki gunung, arung jeram, panjat dinding atau tebing, atau kegiatan arena tali. Yang kedua yaitu fun outbound. Fun outbound menunjuk pada kegiatan di alam terbuka yang tidak begitu banyak menekan unsur fisik dalam permainan ini. Dalam permainan ini, peserta akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat perencanaan, yang kedua yaitu mengatur strategi, yang ketiga yaitu efisien waktu, yang keempat yaitu pembuatan tugas, serta kejujuran dan tanggung jawab sosial. Yang materi selanjutnya yaitu kemampuan ESQ dan IQ. ESQ atau Emotional and Spiritual Quotient. ESQ adalah sebuah mekanisme sistematis untuk mengatur dari ketiga dimensi manusia yaitu body, mind, and soul, atau dimensi fisik, mental, dan spiritual dalam satu kesatuan yang integral. Sederhananya, ESQ berbicara tentang bagaimana mengatur tiga komponen utama, yaitu yang pertama iman, kedua Islam, dan yang ketiga ihsan, dalam keselarasan dan kesatuan tauhid. Yang kedua yaitu IQ, Intelligent Quotient. IQ merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Kecerdasan intelektual adalah kemampuan potensial seseorang untuk mempelajari sesuatu dengan menggunakan alat-alat berpikir. Oke, untuk materi yang terakhir yaitu perbedaan outbound kids dengan permainan biasa. Apa sih perbedaan antara outbound kids dan permainan biasa? Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang outbound kids. Outbound kids adalah kegiatan belajar anak-anak yang dilakukan di alam terbuka yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, serta psikomotorik melalui permainan-permainan yang menyenangkan. Sedangkan permainan biasa adalah suatu kegiatan yang mengandung unsur menyenangkan dan membahagiakan, dilakukan dengan tujuan untuk menyegarkan pikiran serta menghilangkan kejenuhan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Outbound Kids. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Yulia Sumiati dari kelas 6D Pendidikan Islam Anak Usia Dini NIM 1811250097. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang outbound kids. Pengertian outbound dalam bahasa Inggris. Outbound terdiri dari dua kata yaitu out dan bound, yang artinya luar dan kegiatan. Pengertian menurut para ahli, Jamaluddin Anco, outbound adalah kegiatan di alam terbuka. Outbound juga dapat memacu semangat belajar. Menurut Badiatul Muklisin, outbound adalah kegiatan pelatihan di luar ruangan dan di alam terbuka yang menyenangkan dan penuh tantangan. Pengertian kids yang disebut dengan anak-anak, umur 0-8 tahun, karakteristik anak. 1. Anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 2. Anak-anak suka berfantasi dan berimajinasi. Yang ketiga, anak-anak memiliki potensi yang baik. 4. Anak-anak masih di dalam dunia bermain. 5. Anak-anak memiliki jiwa sosial yang tinggi. 6. Anak-anak sering menunjukkan sikap egosentrisnya. Apa sih outbound kids itu? Outbound kids adalah kegiatan belajar yang dilakukan anak-anak di alam terbuka yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui permainan-permainan yang menyenangkan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena outbound yang dilakukan adalah sebuah proses belajar bagaimana melalui permainan yang kita ciptakan, anak-anak itu mampu mengembangkan diri mereka, baik pengetahuannya, sosialnya, ataupun keterampilannya. Tujuan outbound kids: 1. Meningkatkan percaya diri. 2. Membuka wawasan. 3. Memberikan pengalaman untuk mandiri. 4. Belajar berkomunikasi efektif. 5. Meningkatkan kemampuan kreatif. 6. Meningkatkan gerak dasar dari anak itu sendiri. Tipe-tipe outbound menurut bentuknya. Outbound dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Real outbound. Kegiatan ini tertuju pada outbound yang memerlukan ketahanan dan tantangan fisik yang cukup besar. Dapat juga berupa petualangan, adventure, yang mendebarkan. Kegiatan itu penuh tantangan seperti pada jungle survival, mendaki gunung, arung jeram, panjat dinding, atau panjat tebing, kegiatan arena tali. Real outbound memerlukan tempat yang khusus, alat dan fasilitas yang digunakan juga relatif rumit. Pelaksanaan juga harus didampingi oleh instruktur yang ahli di bidangnya, karena kegiatan ini termasuk dalam kegiatan outbound yang beresiko tinggi. 2. Fun outbound. Kegiatan ini menunjuk pada alam terbuka yang tidak begitu banyak menekankan unsur fisik. Para peserta hanya terlibat dalam permainan-permainan ringan tetapi sangat menyenangkan, berisiko kecil tetapi mengandung manfaat yang besar untuk pengembangan diri. Tempat pelaksanaan dan alat atau fasilitas yang digunakan dalam outbound ini tidak rumit. Jenis outbound ini banyak dilakukan anak sekolah karena fun outbound adalah permainan yang ringan dan cocok bagi remaja, dan bukan berarti orang dewasa tidak boleh melakukannya. Perbedaan antara real outbound dan fun outbound hanya terletak pada berat dan ringannya sebuah permainan, bukan terletak pada kegunaan yang dapat diberikan. Pada hakikatnya, kedua jenis outbound tersebut sama-sama mempunyai nilai positif untuk kita. Sebelum melakukan outbound, kita perlu merancang dan mempersiapkan secara matang agar hasilnya efektif. Perencanaan dan persiapan tersebut antara lain: 1. Memantapkan tujuan. 2. Menentukan lokasi kegiatan. 3. Menyiapkan alat yang diperlukan. 4. Menyiapkan tim instruktur. Pembahasan tentang ESQ dan IQ. Dalam permainan skill, individu tidak hanya ditantang berpikir cerdas, namun juga memiliki kepekaan sosial. Dalam outbound, peserta akan lebih banyak dituntut mengembangkan kemampuan ESQ, Emotional and Spiritual Quotient, di samping IQ, Intelligent Quotient.
Metode outbound training memungkinkan peserta melakukan sentuhan-sentuhan fisik dengan latar belakang alam terbuka dalam aktivitasnya. Perbandingan outbound kids dengan aktivitas bermain lainnya. Perbandingan melalui definisi pengertian dari outbound kids. Outbound kids adalah kegiatan belajar anak-anak yang dilakukan di alam terbuka yang bertujuan meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik melalui permainan-permainan yang menyenangkan. Definisi dari permainan. Permainan adalah suatu kegiatan yang mengandung unsur menyenangkan dan membahagiakan, dilakukan bertujuan untuk menyegarkan pikiran serta menghilangkan kejenuhan. Pembeda outbound kids dengan aktivitas biasa. 1. Kegiatan outbound kids adalah kegiatan yang dikemas dengan konsep-konsep tertentu. 2. Kegiatan yang dilakukan harus bermanfaat. 3. Semua kegiatan dalam outbound kids harus memiliki persiapan yang matang. 4. Kegiatan outbound kids merupakan kegiatan terencana dan terorganisir. 5. Kegiatan outbound kids harus memiliki tujuan pengembangan. 6. Harus memberikan kontribusi yang positif. 7. Permainan di dalam outbound kids harus serius dan memiliki persiapan yang matang. Metodologi di dalam outbound kids. 1. Pembentukan pengalaman atau experience. 2. Permenungan pengalaman. 3. Pembentukan konsep. 4. Pengujian konsep. Pelaksanaan outbound secara terjadwal. 1. Organisasi atau perusahaan. 2. Bidang pendidikan atau sekolah-sekolah, perguruan tinggi atau tempat pelatihan. Dalam bidang pendidikan mereka melakukan outbound bertujuan untuk mengembangkan ISQ dan IQ. Kapan pelaksanaan outbound kids dilakukan? Ada beberapa faktor. 1. Saat turunnya minat siswa saat belajar. 2. Saat diperlukannya pengembangan minat dan kepribadian siswa. 3. Terjadinya permasalahan yang kompleks di sekolah. 4. Untuk pengembangan kreativitas siswa. 5. Diperlukannya melatih diri dan kecakapan siswa. Peran guru dalam outbound kids. 1. Onlooker, mengamati dari dekat dan segera bertindak bila anak membutuhkan bantuan. 2. Stake manager, membantu menyediakan peralatan yang dibutuhkan anak, memberikan bantuan kalau dibutuhkan. 3. Co-player, bergabung dengan anak menjadi teman bermain yang memegang inisiatif. 4. Play leader, menjadi inisiator kegiatan bermain, terutama pada permainan yang baru dikenal oleh anak, tetap memberikan anak kesempatan eksplorasi. 5. Instruktur, cenderung membatasi kebebasan anak, banyak mengarahkan sehingga anak bisa merasa terganggu. Itulah penjelasan materi outbound kids yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Komala. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang outbound kids. Berdasarkan definisinya, outbound kids adalah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, motorik pada diri seorang anak melalui permainan-permainan yang menyenangkan. Sedangkan permainan itu adalah suatu kegiatan yang mengandung unsur yang membahagiakan atau menyenangkan dan dilakukan dengan tujuan untuk menyegarkan pikiran serta menghilangkan kejenuhan. Nah, adapun perbedaan yang mendasar antara outbound kids dengan permainan ini adalah outbound kids yaitu yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kognitif, pengetahuan, afektif, sifat, dan tingkah laku pada diri seorang anak. Nah, sedangkan permainan ini tidak memiliki tujuan tersebut, hanya saja untuk penyegaran pikiran atau penghilang kejenuhan, sehingga permainan tidak mengandung unsur perkembangan. Nah, di sini adapun pembeda outbound kids dengan aktivitas bermain di sini ada
Yang pertama yaitu kegiatan yang dikemas dengan konsep tertentu. Maksudnya di sini adalah yang memiliki tujuan atau yang bersifat sistematis. Nah, yang kedua di sini ada kegiatan yang dilakukan dengan harus bermanfaat. Nah, di sini misalnya harus memiliki perkembangan. Contohnya perkembangan kognitif. Nah, kegiatannya seperti apa? Atau perkembangan motorik, jenis kegiatannya seperti apa. Nah, yang ketiga ada kegiatan yang dilakukan harus memiliki persiapan yang matang. Nah, di sini sudah jelas, di sini kita harus menyiapkan segala kondisi, lokasi, peralatan atau observasi harus benar-benar secara matang saat melakukan kegiatan ini. Yang ketiga ada kegiatan terencana atau terorganisir. Selanjutnya ada kegiatan harus memiliki perkembangan. Misalnya harus memiliki perkembangan yang bersifat positif saat selesainya melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya ada permainan harus serius. Nah, di sini sudah jelas sekali harus benar-benar serius agar tidak terjadinya kecelakaan, cedera atau hal-hal buruk yang akan terjadi pada saat kegiatan ini berlangsung. Nah, itulah pembeda antara outbound kids dengan aktivitas bermain. Selanjutnya ada metodologi dalam outbound kids. Yang pertama yaitu pembentukan pengalaman, pemenuhan pengalaman, pembentukan konsep dan pengajuan konsep. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa hal yang harus dilakukan saat outbound kids, yaitu faktor pendorongnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor pendorong outbound kids, yaitu yang pertama, ada saatnya turunnya minat siswa dalam belajar. Contohnya seperti tidak mendapatkan motivasi dari seorang guru atau motivasi antar siswa dan anak, seperti itu, antara siswa dan siswa lainnya. Nah, yang kedua ada terjadinya kejenuhan dalam materi yang disampaikan. Mungkin anak sudah merasa bosan dengan materi tersebut atau materinya mungkin yang itu saja yang disampaikan sehingga anak merasa jenuh atau bosan. Nah, yang ketiga ada saat diperlukan pengembangan minat siswa. Misalnya kita melakukan kemah bersama atau bisa melakukan aktivitas susur sungai. Nah, sehingga anak memiliki pengalaman. Selanjutnya ada terjadinya permasalahan yang kompleks antara permasalahan yang kompleks. Mungkin saja misalnya antara guru dan anak, antara anak dan anak lainnya. Selanjutnya ada diperlukan melatih siswa atau untuk pengembangan kreativitas seorang anak. Adapun di sini peran guru dalam melakukan outbound kids itu adalah yang pertama on location. Maksudnya yaitu mengamati dari dekat atau dan segera bertindak bila anak membutuhkan bantuan. Itu ada stick manager. Nah, maksudnya di sini adalah menyediakan peralatan yang dibutuhkan anak atau memberikan bantuan pada seorang anak. Misalnya anak membutuhkan peralatan ini, dan seorang guru kita harus menyiapkan segala peralatan yang diperlukan oleh seorang anak. Kemudian yang ketiga itu ada co-player. Nah, di sini maksudnya yaitu bergabung dengan anak atau melakukan interaksi dengan anak sehingga anak itu merasa dekat dengan kita, sehingga anak tidak segan untuk berkomunikasi secara formal dengan kita, dengan antara guru dan anak. Kemudian ada play leader. Nah, di sini maksudnya adalah mengisi instruktur bermain. Kemudian ada instruktor. Nah, di sini maksudnya adalah membatasi kebebasan anak bersifat otoriter atau banyak menjauhkan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila kurangnya saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Milenium, Prodi PIAUD
6A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang outbound kids. Pengertian outbound kids menurut bahasa, out adalah keluar dan bound adalah kegiatan. Jadi, out dan bound adalah kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Di mana yang dimaksud di luar ruangan misalnya seperti di luar gedung, kelas, dan di alam terbuka. Adapun menurut para ahli, yang pertama ada Jamaluddin Ancol 2003 mengatakan bahwa outbound kids adalah kegiatan di alam terbuka dan outbound juga dapat memacu semangat belajar. Yang kedua ada Badiatul Muklisi, yaitu outbound adalah kegiatan pelatihan di luar ruangan atau di alam terbuka yang menyenangkan dan penuh tantangan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa menurut kedua para ahli ini, outbound adalah kegiatan permainan yang menyenangkan dan dilakukan di luar ruangan, namun juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak untuk belajar. Sedangkan kids atau anak-anak, yaitu dikatakan kids adalah anak yang berumur 0 sampai 8 tahun. Lebih dari umur itu mereka sudah dikatakan remaja. Jadi, kids hanya berlaku untuk anak yang masih berumur 0 sampai 8 tahun saja. Jadi, outbound kids adalah kegiatan belajar yang dilakukan di luar ruangan atau di alam terbuka dengan melakukan permainan yang menyenangkan dan dilakukan oleh anak yang masih berumur 0 sampai 8 tahun. Dan outbound kids ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, fisikomotorik, dan pengetahuan. Untuk tujuan outbound kids, ada beberapa tujuan outbound kids, yaitu 1. Meningkatkan rasa percaya diri, di mana dengan melakukan permainan yang baru dan menantang dapat meningkatkan rasa percaya diri anak-anak. Yang kedua ada membuka wawasan. Dengan melakukan outbound kids ini, anak bisa membuka pikiran baru karena di sini dapat melakukan berbagai hal. Yang ketiga, memberikan pengalaman untuk mandiri. Dari adanya outbound kids ini, anak bisa dapat belajar untuk mandiri. Misalnya dari pengalamannya bermain dari hal yang tidak bisa dilakukan sendiri. Dengan adanya outbound kids ini, anak bisa melakukannya sendiri tanpa ada bantuan oleh orang lain. Untuk keempat, belajar komunikasi efektif. Bisa dilihat dari zaman modern ini, anak-anak sudah mulai dan kebanyakan hanya bermain melalui barang-barang elektronik saja. Misalnya ada HP. Namun dari outbound kids ini dapat berubah anak untuk lebih bisa bersilaturahmi dengan orang lain secara langsung. Yang kelima, meningkatkan kemampuan kreatif. Jadi di sini juga dapat meningkatkan kemampuan kreatif. Berarti dari outbound kids, anak-anak bisa mengembangkan kemampuannya untuk berpikir dan dapat menemukan hal-hal baru dan ide-ide baru yang ia temukan. Dan keenam, meningkatkan gerak dasar. Nah, berarti di sini anak-anak lebih dapat meningkatkan gerak dasar seperti melompat, berlari, berjalan, dan lain-lain. Untuk jenis outbound kids, ada 2 jenis outbound kids, yaitu ada low impact dan high impact, yaitu permainan anak-anak bisa dilakukan di mana saja tanpa memerlukan alat-alat yang rumit. Sedangkan high impact adalah permainan yang membutuhkan alat-alat yang rumit dan banyak. Untuk tipe-tipe outbound dari bentuknya dapat dibedakan menjadi 2, antara lain ada real outbound, yaitu kegiatan yang tertuju pada outbound yang memerlukan ketahanan dan tantangan fisik yang cukup besar. Jadi, real outbound ini adalah kegiatan yang berpetualang dan penuh tantangan. Contohnya ada panjat tebing, arung jeram, mendaki gunung, dan lain-lain. Yang kedua, ada fun outbound, menunjukkan kegiatan di alam terbuka yang tidak begitu banyak tantangan dan menekankan unsur fisik, di mana permainan ini hanya permainan yang ringan-ringan saja dan mudah untuk dilakukan. Untuk hakikat perbedaan outbound, jadi perbedaan antara real outbound dan fun outbound adalah terletak pada berat dan ringannya dalam sebuah permainan.
Nah, selanjutnya ada pelaksanaan outbound. Dalam pelaksanaan outbound, yang melakukan outbound ini dilakukan oleh organisasi, perusahaan, sekolah, perguruan tinggi, dan lain-lain. Dalam permainan skill, individu tidak hanya ditantang untuk berpikir cerdas, namun juga memiliki kepekaan sosial. Dalam outbound, peserta dituntut untuk mengembangkan kemampuan ESQ dan IQ, yaitu peserta yang bermain harus banyak mengembangkan kemampuan kecerdasan emosional dan spiritualnya dengan metode di alam terbuka. Dan peserta ini juga langsung melakukan kegiatannya secara fisik, dan dengan sentuhan secara fisik peserta mampu diharapkan untuk meningkatkan kemampuannya yang ada dalam dirinya, seperti kepemimpinan, kejujuran, keberanian, toleransi, keterbukaan ke sesama peserta lain, untuk membangun hubungan menjadi lebih baik dalam bekerja sama. Selanjutnya ada perbandingan melalui definisi outbound kids. Adalah kegiatan belajar anak dilakukan di alam terbuka yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui permainan-permainan yang menyenangkan. Sedangkan permainan adalah suatu kegiatan yang mengandung unsur menyenangkan dan membahagiakan dan dilakukan dengan tujuan untuk menyegarkan pikiran. Jadi, outbound kids adalah kegiatan, namun bertujuan untuk pembelajaran. Namun, permainan hanya untuk menghilangkan rasa kejenuhan tanpa mempunyai tujuan untuk belajar. Nah, untuk outbound kids ini adalah kegiatan terkonsep. Jadi, yang dimaksud ini dilakukan secara terstruktur, sistematis agar tujuan tercapai. Maksudnya, kegiatan outbound kids ini dibuat secara terancang, dari memikirkan kegiatannya seperti apa, dari waktunya, tempat kegiatannya, di mana, dan lain-lain. Semua itu harus dirancang dan disusun dengan benar dulu, baru kegiatannya dilakukan agar tujuannya bisa tercapai. Outbound kids ini juga biasanya dilakukan ketika penurunannya minat belajar siswa. Berarti, jadi di sini anak mungkin kurang semangat dalam belajar karena tidak ada motivasi dari guru ataupun lingkungannya. Timbulnya rasa jenuh dan bosan dalam materi yang disampaikan oleh gurunya. Dengan ada outbound kids ini, kita harus dapat meningkatkan minat belajar anak agar naik dan menjadi semangat kembali untuk belajar. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.